sebuah desa hiduplah seorang janda tua. Janda tua itu bernama Mbok Srini. Mbok Srini tidak memiliki seorang anak. Ia hanya hidup sendirian. Suatu hari, Mbok Srini sedang mencari kayu di dalam hutan. Tiba-tiba, Mbok Srini bertemu dengan seorang raksasa yang sangat besar. Hei, mau kemana kamu wanita tua? Ha 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 ha. Aku hanya ingin mencari kayu bakar. Jadi izinkanlah aku lewat. Kau boleh saja lewat, tetapi setelah kamu memberikanku seorang anak manusia. Ha 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 ha. Aku tidak memiliki seorang anak. Bagaimana bisa aku memberi kamu anak manusia? Baiklah, aku akan memberikanmu seorang anak. Ini kuberikan kamu biji ketimun. Tanamlah di halaman rumahmu. Dan setelah 2 minggu, kamu akan mendapatkan seorang anak. Ha 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 ha. Baiklah, terima kasih raksasa. Lalu Mbok Srini segera pulang ke rumahnya. Ia menanam dan merawat biji ketimun itu. Hingga setelah 2 minggu, buah ketimun mulai tampak lebat. Tetapi di antara timun-timunnya lainnya ada satu buah ketimun yang sangat besar dan berwarna emas. Mbok Srini segera memetiknya dan membawa ke dalam rumah. Setelah Mbok Srini membelah buah timun itu, betapa terkejutnya. Ternyata isi dari dalam buah ketimun itu terdapat bayi perempuan yang cantik jelita. Mbok Srini menamai bayi itu Timun Mas. Mbok Srini merawat dengan penuh kasih sayang hingga Timun Mas telah berumur 6 tahun. Raksasa itu datang untuk menagih janji pada Mbok Srini. Hei Mbok Srini, mana janjimu? Cepat berikan anak itu. Cepat, aku sudah lapar. Ha 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 ha. Beri aku waktu 2 tahun lagi. Bukankah semakin dewasa anak itu, dagingnya akan semakin enak? Baiklah, tetapi ingat, aku akan datang ke sini 2 tahun lagi. Ha 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 ha. Mbok Srini meminta agar raksasa datang kembali 2 tahun lagi. Namun 2 tahun bukanlah waktu yang lama. Setiap hari Mbok Srini merasa cemas. Ia takut kehilangan Timun Mas. Hingga pada suatu malam Mbok Srini bermimpi. Dalam mimpinya itu Mbok Srini diberitahu agar Timun Mas pergi ke gunung untuk bertemu dengan Petapa Sakti. Keesokan harinya, Mbok Srini menyuruh Timun Mas agar pergi ke gunung untuk bertemu dengan sang Petapa Sakti. Di sana, Petapa Sakti itu memberikan Timun Mas 4 kantong kecil yang berisi biji ketimun, jarum, garam, dan juga terasi. Petapa Sakti itu memberi perintah ketika timun emas dikejar oleh sang raksasa, maka lemparkanlah isi dari kantong itu satu persatu. 2 tahun telah berlalu. Raksasa itu datang kembali menagih janji. Hei Mbok Srini, mana janjimu? Sudah
Jangan bohongi aku. Cepat berikan aku anak itu. Ha 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 ha. Mbok Srini bergegas menyuruh Timun Mas agar lari dari rumah ini. Timun Mas pergi ke arah hutan. Raksasa menjadi sangat marah. Raksasa itu mengejar Timun Mas ke dalam hutan. Hei Timun Mas, jangan lari kau. Ha 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 ha. Dia semakin dekat, semakin dekat. Yuk. Timun Mas lari ketakutan. Raksasa itu semakin dekat. Timun Mas teringat perintah dari Sang Betapa Sakti. Ia mengeluarkan kantong yang pertama. Timun Mas mengeluarkan kantong yang pertama. Ia melemparkan biji ketimun itu. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Biji ketimun itu berubah menjadi buah timun yang sangat banyak. Raksasa menjadi tergiur. Ia menjadi keasikan makan sehingga lupa kepada Timun Mas. Namun sayangnya buah timun itu habis. Raksasa menjadi teringat kembali dengan Timun Emas. Raksasa itu kembali mengejar Timun Emas. Ketika raksasa itu semakin dekat, Timun Mas melempar jarum dari isi kantong yang kedua. Jarum itu berubah menjadi bambu-bambu yang runcing dan lebat, sehingga raksasa harus terjebak di dalam bambu itu. Namun raksasa itu berhasil lolos dari bambu-bambu runcing itu. Dengan badan yang terluka, raksasa tetap mengejar Timun Mas. Timun Mas menjadi sangat ketakutan. Ia melemparkan garam yang dari kantong ketiga. Garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas, sehingga raksasa harus berenang untuk mendapatkan Timun Mas. Raksasa berenang, dan terus berenang. Raksasa itu pantang menyerah. Dia sangat ingin mendapatkan Timun Mas. Pada akhirnya, raksasa itu lolos dari lautan yang luas itu. Timun Mas menjadi sangat ketakutan. Sekarang, Timun Mas hanya memiliki satu senjata saja. Pada akhirnya, Timun Mas mengeluarkan isi dari kantong yang terakhir. Timun Mas mengeluarkan terasi. Ia melemparkan pada raksasa itu. Tiba-tiba saja, terasi itu berubah menjadi lumpur yang sangat ganas, sehingga raksasa tenggelam di dalam lumpur yang ganas itu. Timun Mas senang, ia berhasil mengalahkan raksasa itu. Ia kembali pulang ke rumahnya dan menceritakannya pada Mbok Srini. Pada akhirnya mereka hidup berdua dengan bahagia selamanya. Itulah cerita Timun Mas. Cerita Timun Mas mengajarkan kita agar kita pantang menyerah menghadapi suatu masalah, berani menghadapi masalah agar mencapai tujuan, dan ingat, kita juga harus tetap patuh kepada orang tua kita. Demikian cerita rakyat dari saya. Terima kasih.